Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan Pak Guru Sudah sehat. hadir nih semua. Ada Bu Susi, Bu Siti, Bu Fauzia, Pak Hamid, Bu Fatimah, Bu Rashidah, Bu Mute, Bu Farida, Bu Ida, Bu Yayu, ada juga Pak Zainal Arifin. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Kita sudah mengawali pada 2 pekan sebelumnya dengan materi yang ada di pelajaran yang ke-15. Malam ini insya Allah pertemuan kita akan kita isi agendanya dengan membahas Tanmiyatul Mufrodat yang ada pada pelajaran ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kemudian mengamalkannya. Lanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk manusia yang paling agung, manusia yang paling kita cintai di atas cinta kita kepada keluarga dan anak kita bahkan sekalipun, yaitu Nabi Muhammad SAW, sang maha cinta yang telah berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Kita mendapat bagian di antaranya. Alhamdulillah, iman kita, Islam kita, ditambah lagi ibu-ibu sekalian yang kita tentu ini menjadi syukur kita luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang berusaha memahami bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah, serta kita sudah berjuang. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak yang bisa kita pahami, kita nikmati, sehingga bahasa Arab benar-benar menjadi bahasa yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Bapak sekalian yang dimuliakan, mari di awal perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, pada pertemuan kita yang sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas yaitu latihan pemahaman umum. Memahami secara umum kandungan dari bacaan kita dengan judul Al-Qadiru wa Ibaduhus Sholihu. Yang kita kaji pada pelajaran ini menjadi titik tolak diskusi kita adalah surah Al-Baqarah 284 dan 285. Nah, ini kita sudah menjodohkan sebagai usaha kita untuk memahami. Itu dari kegiatan belajar kita menjodohkan itu, ibu-ibu apa sekalian, terasa bahwa apa yang kita sebut dengan 4 cermat 5 istimewa itu penting untuk menjadi bagian dari keterampilan praktis kita. Kita paham makna atau artinya, kita paham bentuk katanya, kita paham jenis katanya, kita paham posisi kata di dalam kalimat, serta kita juga mudah-mudahan bisa sampai ke aspek yang istimewa dari bahasa, yaitu kedalaman. Ya, kedalaman makna dan keindahan yang ada di dalamnya. Tentu ibu-ibu sekalian, kita sulit untuk menceritakan tentang betapa indahnya lukisan. Ya, siapa yang bikin itu lukisan Mona Lisa Smile? Leonardo ya? Leonardo Vinci. Ya, itu kan sulit kita untuk ceritakan kepada anak kita. Bagi mereka mah lebih menarik
gambar kucing yang diberikan oleh guru lalu diwarnai kan. Tapi semakin kita paham apa itu seni, semakin kita paham itu olah warna, perpaduan warna, halus dan sebagainya, maka keindahan yang dulu kita anggap indah itu sudah tergantikan oleh keindahan yang baru. Jikalau ibu-ibu, bapak sekalian, dulu kita kalau sudah bisa melafalkan Al-Quran saja kita sudah merasa senang, sudah merasa gembira, hati kita tenang dan sukacita. Mudah-mudahan sekarang kegembiraan, kesenangan, sukacita kita bisa meningkat. Dengan apa? Membaca sekaligus memahami apa yang kita baca. Sebagai langkah untuk maju ke bagian berikutnya, coba ibu-ibu ini sekilas kita lihat ada beberapa kata kunci. Ada beberapa kata kunci yang diambil dari pelajaran kita yang lalu. Nah, mari kita dalami, mari kita perkuat pemahaman kita dengan menunjukkan lawan katanya. Oke, ya. Ya. Baik, kita baca yang pertama. Ada kata apa di sebelah kanannya? Al-adl. Al-adlu. Kemudian di bawahnya? Amanah. Iya, oke, berikutnya? Iya, berikutnya? Al-hayyu. Iya, berikutnya? Tubduna. Kemudian berikutnya? Kafaro. Iya, berikutnya? Asyfaq. Iya, berikutnya? Al-zulm. Iya, kemudian berikutnya? Tufuna. Iya, dua yang sebelum terakhir? Yu'adzibu. Iya. Al-mayyit. Iya, oke, baik. Nah, coba ini langsung ya, ibu-ibu sekalian yang sudah ketemu lawan katanya disampaikan. Al-adlu, az-zulmu. Jadi az-zulmu di sini artinya apa? Tidak adil. Kalau artinya zolim apa cocok itu sebagai lawan kata dari al-adlu? Tidak adil, Pak. Tidak adil. Tidak adil. Gitu. Apa bahasa kita kalau orang yang tidak adil itu? Pilih Ada kasih. nggak istilah lain gitu? Pilih kasih, Pak. Terima kasih. Nah, pilih kasih ya. Pilih kasih, berat sebelah gitu ya. Tidak fair gitu ya. Tidak berimbang gitu. Memihak ya, bisa begitu. Oke, itu al-adlu. Berikutnya. Amanah. Ya, amanah lawannya kafaro. Oke. Nah, amanah lawannya adalah kafaro. Berarti kafaro di sini maknanya apa? Tidak beriman. Tidak beriman. Tidak beriman. Tidak beriman. Tidak Tidak percaya. beriman. Tidak dapat dipercaya. Tidak beriman. Menurut kita ya, kalau mereka ya mereka juga tetap beriman ya menurut mereka. Ya, oke, berikutnya. Ya, firu. Ya, Iya. Iya. Yaghfiru yu'adzibu. Yu'adzibu. Oke, selanjutnya. Al-hayyu. Al-mayyitu. Iya, al-hayyu lawannya al-mayyit. Kemudian yang terakhir? Tuhuna. Iya, baik. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, Bapak yang kami hormati, kita bisa memprediksi yang al-adlu, az-zulmu, amana, kafara. Ada yaghfiru, lawannya yu'adzibu, ada al-hayyu, al-mayyitu, ada tubdun, ada tukhfun.
Nanti ibu-ibu sekalian, ini kan modal ya. Modal pertama adalah kita pahami kata. Nanti akan ada masanya ibu-ibu sekalian, kita akan merasakan keindahan Al-Quran ketika ada dua kata bertentangan yang disandingkan. Ya, ada dua kata bertentangan yang disandingkan. Kalau di sini kan baru arti dasar. Namanya keindahan itu ibu-ibu sekalian, keindahan itu bisa lahir karena keserasian, keindahan itu juga bisa lahir karena ada keseragaman, tapi ada juga kita temukan keindahan itu lahir karena adanya perbedaan. Contoh paling sederhana untuk menunjukkan bahwa indah itu karena beragam, karena perbedaan adalah warna pelangi. Ya, warna pelangi itu warna-warni, kalau enggak warna-warni tidak terasa indah. Kalau yang seragam seperti apa ya? Seperti kalau lihat tentara sedang gitu ya, lihat tentara yang sedang baris berbaris atau pegawai negeri lah yang sedang apel bendera, akan jadi terasa indah juga. Nah, kalau yang pertentangan seperti apa? Keindahan yang lahir karena ada pertentangan ya. Ya, lahir karena pertentangan ketika ada laki dan perempuan disandingkan. Ya, itu juga ibu-ibu, bapak sekalian tentu nih masih sekarang ya. Kita itu jijik ya lah kalau lihat ada laki-laki itu pasangan pengantennya juga laki-laki, atau sebaliknya. Atau sebaliknya perempuan ya, pasangannya itu adalah perempuan juga. Itu kan ini apa itu SCBD, banyak yang hebat katanya SCBD, tapi banyak juga yang merasa aduh mengkhawatirkan karena itu ya, karena persoalan yang tadi itu ya. Nah, ada itu keindahan semacam itu di dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa merasakan itu. Nanti dalam konteks bahasa juga akan ada keindahan semacam itu. Ya, ada keindahan semacam itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa sabar, kita punya usia yang berkah, sehingga kita seperti yang hadis yang pernah kita pelajari, apa katanya? Manusia yang terbaik adalah paling bermanfaat. yang bermanfaat. usianya panjang, iya, usia panjang, baik perbuatannya, gitu. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, itu dia. Nah, coba sekarang ini latihan kita ya. Berhubung kita lagi hangat-hangatnya mengenal jenis kata. Coba ini sebagai latihan, sebutkan kalimat isim dalam Al-Baqarah ayat 284. Coba kita baca. Sambil kita baca kembali ya. Kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min Rajin. Ini kan Al-Baqarah 284 saja tadi yang diminta ya. Iya. 285 enggak. Ini sampel ya, untuk sampel saja. Untuk saat ini memang kita harus perlu memiliki pemahaman bahwa mengenali jenis isim itu bukan target. Ya. Tapi ada yang kita targetkan dengan gitu ya. Ada target lain yang ingin kita capai dengan memahami kalimat isim. Nah, gitu. Jadi itu bukan ujung ya. Mengenali fiil, mengenali isim, mengenali harf itu adalah menjadi
media, akan menjadi perantara, akan menjadi syarat, akan menjadi kondisi yang memungkinkan kita untuk memahami yang lebih lanjut lagi. Ya, silakan ibu-ibu, bapak sekalian yang sudah mengenali kalimat isim di dalam ayat tersebut, silakan disampaikan. Lillahi. Allah. Allah. Iya, Allah, Ma. ma, oke. As-samawat. Iya, baik. Ma. Al-ardi. Iya, Al-ard. Bukan. Ma fi. iya, Anfusi. iya, Sama kum. tufu juga, hunya, oke, baik. Kum. Iya, oke. Lalu hi. Allah. Man. Iya, Man. Man lagi. iya, Allah. Allah, iya, Syai'in. iya, Oh, kuli, ya, syai'in. iya, Qadir. qadir, iya, Qadirun. baik, itu dia. Nah, itu seperti yang kami sampaikan di awal tadi, sekali lagi, ibu-ibu, apa sekalian, mengenali isim itu bukan target akhir. Nah, ini menjadi salah satu titian tangga yang akan mengantarkan kita kepada pemahaman-pemahaman yang lain. Oke, tadi sudah ada yang terlewat? Yang warnanya berbeda ya, bukan warnanya kuning lagi. Itu adalah isimnya. Ada yang terlewat? Ada Allah, ada ma, ada samawat, ada ma lagi, ada al-ardi lagi, ada ma lagi, ada anfusikum, ada hu-nya, ada kumnya, ada hi-nya, ada Allahnya, ada man-nya, ada man lagi, ada Allah lagi, ada kuli, ada syai'in, dan ada qadir. Oke. Nah, baru ini sekarang ya. Sebutkan kalimat fi'il beserta domir pelakunya. Itu. Baru nih yang tadi ya dibaca. Kita baca bersama-sama. Amanarrasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya, baik. Ya, silakan dicoba untuk mengenalinya ibu-ibu bapak sekalian yang termasuk dalam kategori kalimah fi'il. Amanah itu fi'il apa? Fi'il madi. Iya, ya. Al-madi atau madin. Tapi kelihatannya nggak ingin repot-repot ya. Alnya nggak dipakai, dinnya nggak dipakai. Jadinya madi. Unzila. Iya. Terus apa lagi? Unzila. Ya, baik. Itu fi'il apa? Majhul. Madin lil majhul. Madin pasif. Iya, oke, bagus. Itu madin. Nah, lebih jauh lagi kita kenali. Itu yang majhul. Oke, bagus. Mana lagi yang termasuk kategori kalimah fi'il? Amanah. Iya, mana lagi? Nah, itu domirnya apa domirnya? Domirnya huwa. Huwa.
Kalau unzila domirnya apa? Huwa. Huwa juga. Huwa Oh, juga. iya. Apakah huwanya pelaku Bukan. Yang mana Pak Guru? yang Yang diunzila? Bukan. Bukan. Kan majhul. Bukan. bukan. Ya, bagus karena dia Oh, majhul Majhul. ya. Majhul. Karena dia majhul. Nah, kalau dalam bahasa kita itu ya huwa itu seperti yang pernah kita bahas ya, huwa itu mengarah kepada objek. Tapi ada juga istilah subjek penderita. Gitu. Bahasa Indonesia kita ada begitu tuh. Bahasa Indonesia Ada. kita itu ya. Ada namanya subjek pelaku, ada juga subjek penderita. Nah, seperti ini, subjek penderita itu adalah objek ya, adalah objek tapi karena memang tidak muncul pelakunya tidak dimunculkan ya dia sebagai subjek tapi subjek penderita. Oke, amana, unzila, kemudian amana, kemudian apa lagi yang dikenali sebagai fi'il? nufarriqu. Nufarriqu, bagus. Itu fi'il apa? Ilmu dari Iya, bagus. Apa domirnya? Nahnu. Nahnu, ya. Nahnu, gitu. Oke. Di situ nahnu siapa maksudnya? Rasul-rasul. Allah kali ya. Lanu pada tidak. Allah ya. Dari Allah kali. surga Allah. Kalau itu Allah, kemudian nanti rusulihi, hi-nya ke siapa? Iya. Rasul-rasulnya. Rasul Allah. Rasul Allah. Jadi Allah tidak membedakan rasul-rasul Allah begitu. Rasul-rasulnya. Nya-nya ke siapa? Allah. Allah. Ya, yang tidak membedakan siapa? Allah. Bisa iya. masuk itu. Masuk. Allah tidak membeda-bedakan Rasul Allah begitu. Enak gak? Iya, enggak. Rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan. Oh, orang beriman, Pak Guru. Oke, mungkin ya, mungkin ya. Mungkin. Tuh. Nah, itu arti nanti, tapi nanti menarik ini ibu-ibu sekalian. Saya bilang menarik, tapi ini saya seperti cerita ini ya. Saya cerita tentang apa itu? Tentang Taman Impian Jaya Ancol kepada orang-orang yang Ancol itu apa, belum tentu juga paham. Gitu ya. Tapi bagus nih kan cerita ini, paling tidak membangun mimpi. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat ya. Nufariku tadi adalah orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman itu tidak membeda-bedakan Rasul-Rasul Allah. Ya, domirnya nahnu. Berikutnya, waqalu, itu ya Pak. Qalu bagaimana? Fi'il atau bukan? Fi'il. Nah, ini domirnya apa? Antum. Antum apa penandanya kalau itu domirnya antum? Home, ya bagus. Home di sini siapa maksudnya? Berarti Orang-orang kembali ke beriman. orang yang Nah, beriman coba tadi. lihat itu, coba lihat itu. Coba lihat itu. Tadi untuk orang-orang beriman Bilangnya domirnya nahnu. Ya. Nah, sekarang itu untuk orang-orang beriman domirnya Hum. hum. Gitu. Hum. Iya. Iya. Itu kalau dari segi bahasa kalau kita menyadari itu indah gitu. Indah dalam arti apa? Pertama, kita nggak keliru memahami kecuali yang tadi ya, tapi kan kita selesai diskusinya. Gitu. Yang pertama kita tidak keliru memahaminya. Bahwa yang tidak membedakan adalah orang-orang beriman, bahwa yang berkata juga orang-orang beriman, tapi terasa hidup nih bahasanya. Karena menggunakan kata ganti yang beragam tanpa membuat kita salah paham gitu.
Itu. Al-Quran tuh gayanya begitu, ibu-ibu sekalian. Dan saya ingin nanti ya, saya itu pingin betul ini karena saya ibaratnya ibu-ibu pernah nggak punya ini ya, punya cerita mimpi misalnya, cerita mimpi indah, tapi ibu nggak bisa ceritain kepada teman tuh gimana rasanya? Tuh, Gergetan. tuh. Ibu, bapak punya mimpi indah, tapi nggak bisa diceritain gitu kepada atau itu mimpi. Begitu juga halnya punya cerita pengalaman seru, tapi nggak bisa diceritakan kepada teman, gitu ya. Teman-teman apa? Karena tidak sama pemahamannya, tidak sama pemahamannya. Cerita tentang makanan lezat, makan nikmat, misalnya begitu ya. Itu makanan itu serunya, ini ada Bu Ida, serunya makan pelecing kangkung, tapi mohon maaf ini kepada saudara-saudara yang sukanya makanan yang manis gitu. Manis itu seperti yang biasanya teman-teman yang dari lidahnya lidah Sunda itu. Gimana sih gitu? Kita mau ceritakan itu nggak paham karena beda rasa. Tapi kalau kita nggak ceritakan itu berasa ada sesuatu yang indah. Saya, ibu-ibu sekalian, merasa berada pada posisi itu untuk saat ini. Gitu. Saya merasa pada saat ini. Ya, kalau kita sepaham, tuh ceritanya sedikit, itu kan ceritanya, tapi pemahamannya banyak. Karena kita sudah sama-sama punya beberapa pengetahuan pendahuluan yang sama. Serasa kan kalau ini ya. Tapi bagaimana menceritakan rasa? Orang mengatakan bahwa kalau belum pernah mencicipi, bagaimana cara kita mau memberi tahu nikmatnya? Tadi ya, saya katakan bahwa ini salah satu keindahan dari bahasa Al-Quran, dan itu akan banyak kita temukan. Hatta nanti ibu-ibu, apa sekalian, nanti kita akan menemukan gaya-gaya bahasa dalam Al-Quran. Kalau dilihat dari aturan umum, itu kayaknya nggak cocok. Gitu. Kenapa kita mengatakan kayaknya? Karena kita merasa masih belum apa-apa gitu. Tapi kayaknya kalau pakai ilmu saya, ini nggak cocok nih. Ya, ilmu pengetahuan dasarnya. Tapi begitu kita dalami ternyata justru disinilah cocoknya. Justru lebih baik dia tampil tidak mengikuti standar umum karena ada nilai lebih yang muncul ketika dia tidak mengikuti standar umum gitu ya. Ibu-ibu sekalian mungkin sebagai pendekatan ya untuk sampai ke sana. Dulu pernah tidak Ibu Bapak ingat ya, entah tahun berapa 70-an 80-an yang gaya orang pakaian itu warna yang tabrak-nabrak gitu. Pernah enggak? Yang tahu Cut Bray, Pak, tahun itu. Atau mungkin apa gitu tuh. Saya pernah ingat ya, dalam ingatan saya itu biasanya kita kalau berpakaian itu dicari yang warna-warna yang selaras gitu. Ya, selalu sampai adalah orang yang membuat desain pakaian itu justru warnanya yang nabrak-nabrak. Oke, tapi kok lama-lama kita terasa itu justru indah. Kita lanjutkan apa fiil berikutnya? Sami'na. Iya, bagus. Fiil apa itu? Domirnya nahnu, iya. Kemudian berikutnya iya. Atau domirnya Nahnu juga. Nah, coba nih ya, coba sedikit aja nih sebagai pancingan ya, bagi pancingan. Iya. Sami'na domirnya nahnu. Atokna domirnya nahnu. Nahnunya siapa di sini? Beriman. Ini yang Iya. gitu. Kita. La nufarriku ini ya adalah perkataan orang-orang beriman. Iya. Sami'na juga perkataan orang-orang beriman. Gimana? Ya, sami'na gitu ya. Tapi coba lihat nih, sedikit aja nih, sedikit nih. Sekedar ingin ini aja, coba mau itu. Di sini menggunakan kata qalu. Ya, Tapi di sini tidak mengatakan qalu gitu. iya.
Tapi sejarah nalar ini kan sebenarnya qalu juga di sini. Iya. Tuh, Oh, tuh ya, secara naral kan. Iya. Qalu la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kira-kira begitu secara ininya. Nah, itu nanti kalau ditafsir mungkin akan muncul begitu. Mereka yaitu orang-orang beriman, ya, masuk diantaranya Rasul adalah mereka berkata, ya. Nah, tapi kalau di sini muncul qalunya. Enggak. Kenapa? Gitu. Coba kita lihat pilihan katanya. Karena di sini mengatakan sami'na. Sami'na itu mendengar. Apakah terbayang bagi kita bisa mendengar tanpa ada orang yang tanpa ada orang yang mengatakan sesuatu? Tidak. Nah, karena itu cocok sekali kalau di sini muncul. Cocok muncul gitu karena bersanding dengan sami'na. Ya. Nah, kemudian berikutnya, tapi kalau di sini kan mengatakan tidak membeda-bedakan. Ya, tidak membeda-bedakan itu berarti otomatis saja begitu. Ya, otomatis saja. Otomatis apa maksudnya? Itu adalah sebuah keyakinan. Ya, otomatis saja. Ya, ketika mempercayai rasul-rasulnya, mempercayai rasul-rasulnya, otomatis tidak membedakan. Orang mukmin otomatis tidak membedakannya, walaupun tanpa harus diucapkan. Ya, namanya keyakinan itu kan tidak harus diucapkan. Tapi di dalam diri, di dalam diri setiap mukmin ada keyakinan yang menyatakan bahwa la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Nah, kalau begitu, kalau itu keyakinan itu kan perkataan juga, maka kita kita bisa berkata kalau di sini adalah perkataan hati, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, sehingga di sini tidak pakai kata qalu gitu. Sedangkan di sini karena ada sami'na, sesuatu yang didengar itu kalau hati enggak cocok. Kalau yang didengarkan itu adalah hati, karena ini kan biasa. Maka cocok kalau dimunculkan qalu baru sami'na. Gitu. Kan cocok akhirnya. La nufarriqu ini adalah perkataan hati, dari mana tahu enggak ada kata qalunya. Sedangkan sami'na wa ata'na ini perkataan yang dilafalkan. Ya, dilafalkan, dinyatakan. Karena apa? Karena itu kan soal sikap. Gitu. Namanya sikap itu nggak bisa. Bahasa kita itu namanya sikap itu abu-abu. Abu-abu percampuran antara warna apa dan warna apa, ibu-ibu sekalian? Hitam dan putih. Dan hitam. Antara hitam dan putih. Ya. Iya, namanya orang itu kalau ingin menunjukkan bagaimana sikapnya nggak bisa abu-abu, nggak hitam, nggak harus dinyatakan dengan jelas. Kami dengar dan kami taati, gitu ya. Nah, jadi relevan betul lah, ini relevan betul. Kata ini muncul qalu ini, walaupun tadi kita rasakan di sini kok langsung nahnu, di sini kok ada hum-nya gitu ya. Itu sebagai contohnya. Oke, apakah masih ada tersisa fiil di dalam amatan ibu-ibu, bapak sekalian? Gufronaka. Iya. Gufronaka itu semuanya atau bagian darinya? Oh, bagian. Oh, kemarin bukan fiil ya? Gufrona. Iya. Kalau bagian darinya, kalau bagian darinya yang mana persisnya yang diduga fiil? Gufrona. Gufrona itu fiil apa? Oh, masdar. Masdar. Oh. Diduga fiil apa? Gufrona? Masdar. Diduga fiil madi, tapi katanya bukan, Pak. Bukan, itu masdar kalau kemarin diskusi kita. Masdar, Ya. Bu. Kayak Rohman. Iya. Ya, ini nggak apa-apa kita coba gali di mana itu, kita coba urai di mana. Kalau ini ibarat jalan macet ke puncak, di mana ini, apa di Gadok,
apa di mana gitu itunya. Ya. Kalau gufron diduga fiil itu kira-kira fiil apa? Ini saya bertanya tentang apa yang terlintas dalam pikiran tadi waktu menjawab bahwa gufronaka juga adalah fiil gitu. Diduga fi'il madi juga, Pak. Iya, juga fiil madin. Apa penandanya? Ada di ujung kata ada domir. Yang Pelakunya mana? di ujung nandanya. Ada apa namanya? Siji, sisi di kiri itu lupa. Iya, baik. Apa di situ yang teramati di kiri di situ? Nah, nahnu. Nah, itu coba dilihat ya, coba dilihat tulisan. Dari dua hal ya, kita coba dalami ya. Yang pertama, kalau na itu adalah nahnu, ya gitu ya, nahnu, berarti ada makna apa gitu. Kami apa gitu kalau begitu. Dari segi makna ya. Ada makna amr ya, Pak? Nanti dulu, secara bertahap ya. Ini bukan soal salah benar sekali lagi Ibu Bapak sekalian ya, tapi soal bagaimana cara kita membangun pemahaman dengan melihat beberapa aspek, beberapa sisi yang kita pelajari, walaupun tidak selalu kita hubungkan semua ya, kadang-kadang tergantung situasinya. Misalnya kalau ini kita pahami ya dari segi makna ya, kita pahami bermakna ini adalah fi'il dan ini adalah madin karena di ujungnya ada nun misalkan. Berarti melahirkan pemahaman apa? Kami ngapain gitu. Kami melakukan apa gitu. Kalau tadi kan sami'na, kami melakukan apa? Kami mendengar gitu ya. Tapi kalau gufron ya dipahami itu dari segi makna ya kami apa yang kami lakukan berdasarkan itu. Cocok Pak berarti karena yang memaafkan bukan kami. Nah, itu dia dari segi makna itu nggak cocok dia. Nggak cocok. Kemudian yang kedua dari segi bentuk, coba dilihat ya. Yang di fi'il madi nunnya ini yang kita diskusi dengan Bu Ida juga pada pertemuan kita sebelumnya. Di fi'il madin domir nahnu ujungnya, ujung kiri itu penandanya nun saja atau nun diikuti alif. Nah, nun diikuti alif, Pak. Nah, itu dari segi bentuk ya. Dari segi makna nggak cocok, dari segi bentuk juga tidak cocok. Gitu ya. Nah, memang karena itu pada diskusi sebelumnya juga ini bukan ya. Ini bukan fi'il yang kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya adalah ini adalah isim, huruf terakhirnya adalah nun, nunnya dibaca a, yang kita duga indikasi apa? Bukan. A itu indikasi objek. SPBU si kembar okba okbi gitu ya. Kalau yang banyak itu alif dan nun ya, penambahan alif dan nun gitu ya. Kalau itu kan dari segi makna itu dari huruf ya. Tapi kalau dari segi bunyi, ibu-ibu bapak sekalian kan kami pernah berkata begini. Bunyi akhir tidak mengubah arti, tetapi mengindikasikan posisi. Masih ingat itu? Ya. Ya, sehingga ini kan posisinya objek kita duga karena ada A. Lalu kalau begitu ini objek, mana subjek dan predikatnya? Muncullah pemahaman kita sebelumnya, kami mohon. Tapi mana ya? Memang tidak dimunculkan. Karena apa? Kita bicara soal konteks pada waktu itu. Kita bicara soal konteks, bicara soal situasi kebatinan. Suasana batin ya, suasana batin orang ketika berdoa berasa dekat ya. Itu berasa dekat karena namanya orang minta ya, karena itu ibu-ibu bapak sekalian, kita tuh kalau ada orang yang minta tolong kita bersyukur, berarti yang bersangkutan merasa kita itu dekat ya, yang merasa dekat. Berarti siapa yang merasa itu yang paling dekat selama ini ya, berarti itu Bang apa namanya tuh yang keliling-keliling. Bang Ling. Iya, merasa dekat dengan semua orang, jadi semua orang ditawarin, nggak kenal juga. Apakah Anda membutuhkan? Kami siap bantu. Kenal banget dia. Oke, ada lagi yang tersisa yang diduga fiil, ibu-ibu? Nggak ada. Nggak ada. Sampai watok. Tidak ada.
Oke, baik. Kita lanjutkan, Ibu-ibu sekalian. Atau mungkin ada pertanyaan, komentar sebelumnya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, Ibu-ibu sekalian, dengan bagian berikutnya. Oke, kita lanjut, Ibu-ibu Bapak sekalian, dengan Tanmiyatul Mufrodat. Untuk Tanmiyatul Mufrodat kita, ya, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran ke-15, yang pertama akan kita bahas dari ungkapan in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu. Ini tadi ada dua kata yang kita pahami sebagai kata yang berlawanan makna ya, atau antonim ya, Ibu-ibu sekalian. Ada tubdu dan ada tukhfu. Ya, ada tubdu dan ada tukhfu. Ya, bahwa kedua-duanya akan melahirkan reaksi yang sama, yaitu sama-sama diperhitungkan, tetapi dari segi yang utama adalah dari tubdunya. Kata tubdu ini merupakan bentuk mudhari, ya, mudhari dengan madin abda. Abda ini coba Ibu-ibu Bapak sekalian amati, berapa huruf? 4. Ya, ada 4. Lalu huruf pertamanya? Ya. Mengindikasikan apa, Ibu-ibu Bapak sekalian? Mekan. Iya. Iya. Nah, karena itu kita lihat di sini melahirkan makna menampakkan. Menampakkan. Abda yubdi, menampakkan. Lawannya adalah akhfa yukhfi. Yang populer di Indonesia itu ada kata ikhfa. Samar. Ya, ikhfa itu udah masuk bahasa Indonesia. Ikhfa itu merupakan masdarnya. Ya, merupakan masdarnya. Nah, Ibu-ibu, Bapak yang sudah sampai di pelajaran 20, 21, nah itu udah nyambung tuh, nyambung karena di pelajaran 20, 21 kita bicara tentang beberapa bentuk masdar untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Akhfa yukhfi, ikhfa. Abda yubdi, tapi kita tidak populer, masdarnya ibda. Ada juga yang sudah masuk dalam bahasa Indonesia, ada kata khofi, ya, ada khofi. Khofi, ada khofi. Tapi tidak terlalu, yang paling populer ya karena kita belajar tajwid, itu ada ikhfa. Ada ikhfa. Nah, dari sinilah kemudian ya, dengan domir antum berkembang menjadi tubduna. Ya, antum tubduna. Sebagai lawannya adalah antum tukhfuna. Antum tubduna, antum tukhfuna. Akhfa sendiri, ya, akhfa sendiri, nih 3 huruf dasarnya ada kho, ada fa, ada ya. Nah, kalau di sini kemudian berubah jadi alif bengkok seperti biasa ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, ini soal temenan ya. Karena di sini begitu fa-nya kasroh muncul titik 2 ya, sedangkan di sini karena fa-nya fathah yang muncul alif temenan.
3 huruf dasarnya adalah khofiyah. Ya, khofiyah, yakhfa. Maknanya apa? Samar-samar. Ya, nah, jadi kalau akhfa yukhfi itu artinya menyamarkan gitu ya. Bisa bermakna menyamarkan. Ya, bermakna menyamarkan. Khofiyah, yakhfa. Tersembunyi atau samar-samar. Itu maknanya. Ya, kita baca sama-sama ibu-ibu apa sekalian tasrifnya. Abda yubdi akhfa yukhfi khofiyah yakhfa. Untuk memperjelas maknanya, mari kita lihat di dalam contoh. Ya, kita lihat dalam contoh. Mari kita baca bersama-sama. La yakhfa 'ala Allahi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Silahkan, jika ada yang belum terpahami, kita diskusikan terlebih dahulu dari segi makna, arti kata. Iya, baik. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, apa makna ungkapan ini? Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun di langit yang tersembunyi. Dan di langit tersembunyi. Ya, siapa yang ingin berbagi? Ya, kalau gitu kita ya sambil ini mengobati rindu ya, mengobati rindu, kita ingin dengar suaranya. Ya, kita coba Bu Des, silakan Bu Des. Ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ustaz, Allah tidak menyembunyikan apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Iya, bagus. Yang bermakna menyembunyikan yang mana Bu Des? Yakhfa. Yakhfa. Coba lihat ke atas ya. Tuh. Coba lihat ke atas ya. Bisa terlihat, Bu? Di layar. Iya Ustaz, salah. Tersembunyi. Oh, Allah tidak Allah Ya, jangan buru-buru, gitu nggak kedengarannya kayak buru-buru, kayak lagi ditagih itu mau arisan Bu Des. Santai aja Bu Des. Coba lihat dulu Bu, coba dibaca dulu Bu Des ya dari awal ya. Ini baca Arab beserta maknanya. Oh ya Ustaz. Jadi dilihat dulu, gitu dia dulu. Saya rasa tidak ini ya. Bukan sebuah kebiasaan bagus ya, mohon maaf nih ngomongnya ke orang tua ya, tapi ya namanya guru ya, namanya guru itu ya yang ngomong juga kita ya. Bukan kebiasaan bagus terburu-buru dalam belajar. Ya, pelan-pelan aja ya. Karena kita kan paham lah kondisi kita ya. Banyak hal yang sudah. Yakhfa maknanya samar-samar atau tersembunyi. Nah, sekarang kalau kita ingin berbahasa Indonesia yang menunjukkan bahwa kita paham, coba Bu Des cari jawaban di situ. Apa yang samar-samar atau apa yang, karena ada la-nya tidak ya. Apa yang tidak tersembunyi atau apa yang tidak samar-samar berdasarkan apa yang kita baca di situ. Langit dan bumi Ustaz ya. Bagus, coba dicermati lagi. Apa yang tidak tersembunyi, apa yang tidak samar-samar.
Yang bermana langit dan bumi yang mana, Bu? Fisama wala fil ardi wala fisama Ustaz. Fil ardi itu berapa kata? 3. Yang pertama apa? Fil Yang kedua? ar Yang ketiga? di. Hah? 2 Ustaz, 2. Fil ar. Sudah jarang bareng jadi kurang akrab sama kita. 2 Ustadz. 2. Aduh, malu kita dipanggil Ustadz sama Budes. Udah lama nggak bareng jadi nggak seakrab dulu lagi ya. Jadi ada 2 ya. Yang pertama adalah fi, yang kedua adalah al-ardi. Fi itu maknanya apa? Dalam. Nah, kalau kita mengatakan di dalam itu keterangan bukan? Keterangan. Iya, maka pertanyaannya gitu kan, tadi pertanyaannya adalah apa yang tidak tersembunyi, apa yang tidak samar-samar. Tentu bukan apa yang tidak tersembunyi, Bodes, di dalam. Nah, itu kan bukan. Kalau begitu kan keterangan namanya. Gitu. Tuh. Kan misalnya kalau ada orang nanya ya, Budes. Ya, Budes. Tuh, sudah beliin makan malam belum? Nah, Budes jawabnya apa? Di dalam lemari. Nah, gitu tuh. Kira-kira Budes itu mengatakan tempatnya atau itulah yang dibeli gitu. Nah, berarti coba dicari sekarang. Ya, di langit dan di bumi itu adalah tempatnya, seperti Ibu mengatakan di lemari. Yang ditanya tadi adalah sudah kan apa? Sudah beli makan malam apa belum? Ya, Ibu jawabnya di dalam lemari. Itu kan maksud Ibu ingin mengatakan makan malam di dalam lemari, kan kira-kira begitu. Tuh, kalau kita kaitkan dengan sehari-hari. Coba kita ulangi lagi ya. Kita coba ini usaha terakhir nih, kalau masih belum ketemu juga, nanti kita punya saudara-saudara yang baik hati, ibu bapak yang lain, nanti akan membantu kita untuk menjawabnya. Ya, pertanyaannya adalah, tadi kan sudah kita pahami, yakhfa itu maknanya tersembunyi atau samar-samar. Di sini ungkapannya adalah la yakhfa. Berarti bermakna tidak tersembunyi atau tidak samar-samar. Nah, coba ya untuk meningkatkan pemahamannya, Budes cari tahu di situ apa yang tidak tersembunyi, apa yang tidak samar-samar. Fil ardi wala sama Ustaz ya. Apa, Bu? Langit dan bumi. Sama aja kayak tadi Ibu jawabnya. Budes, makan malam udah dibeli di dalam lemari. Jadi apakah Ibu beli lemari kalau begitu? Di makanan. Nah, iya itu tuh cari. Kalau Ibu tadi beli makanan di dalam lemari itu sama dengan di bumi, Ibu cari yang sama posisinya kira-kira dengan makanan di situ. Oke, baik ya. Terima kasih Budes. Kita coba ingin dengar suara Bu Siti Salamah. Nah, gitu. Bu Siti Salamah ini yang jarang kita dengar suaranya, kan nggak apa-apa ya, kangen dengar suaranya ya. Bu Siti Salamah, apa yang tidak tersembunyi, apa yang tidak samar-samar? Sayun, Pak Guru. Sayun itu maknanya apa? Segala sesuatu. Nah, sekarang udah ketemu tuh Budes. Yang tidak tersembunyi adalah sesuatu. Sesuatunya di mana? Di langit ya, dan di bumi.
Jadi sesuatu itu seperti ketika ibu bilang makan, ya. Seperti ibu mengatakan makan. Nah, coba sekarang kita dengar nih Bu Roshidah. Ya, nih, Bu Roshidah tuh, tadi gitu ya. Kalau ya mungkin ibu ingat ya, mungkin ibu ingat, mungkin juga lupa, namanya juga manusia. Orang saya aja yang ngomong dari awal tadi. Pak Guru coba sebut, Pak Guru dari awal sampai sekarang tadi ngomong apa aja, ya saya juga lupa apa yang saya omongkan. Gitu. Tapi nggak apa-apa manusia. Nah, Bu Roshidah dan ibu-ibu, bapak yang lain. Kalau kita menggunakan pertanyaan apa yang, gitu ya, apa yang, kira-kira itu jawabannya itu mengarah kepada subjek atau kepada predikat? Predikat. Apa yang, misalnya begini ya, misalnya apa yang atau siapa yang. Misalnya begini contohnya. Anak-anak saya sedang membaca buku. Bisa pindah sama sebelah. Nah. Subjek tadi, Ustaz. Gitu ya. Anak-anak saya sedang membaca buku. Coba ibu apa sekalian itu amati itu ya kalimat yang tadi. Anak-anak saya sedang membaca buku. Wah, subjeknya adalah ini, predikatnya adalah ini, gitu ya. Objeknya adalah ini. Pertanyaannya adalah gini. Siapa yang sedang membaca buku? Anak-anak saya. Anak-anak subjek. Anak-anak saya. Nah, tadi kalau kita ulang lagi. Berarti pertanyaan siapa yang atau apa yang arahnya kemana? Ke subjek, ke predikat, apa ke objek? Subjek. Ke subjek. Gitu ya. Ya, Pak Guru kami sudah tua begini, masa diajarin subjek predikat. Ya, memang namanya bahasa ya, ya begitu. Gitu ya. Kalau tidak ingin ya belajar subjek, predikat, objek, keterangan itu tentu bukan di kelas bahasa kita ya, bukan di kelas bahasa kita berdiskusinya. Atau kalau ada yang menyebut sedang belajar bahasa tapi tidak mau menyinggung soal subjek, predikat, objek, yaitu berarti pelajarannya sebenarnya bukan pelajaran bahasa. Gitu ya. Jadi kalau apa yang atau siapa yang itu arahnya ke subjek. Oke, coba. Sekarang Bu Roshidah, tadi kan kita bertanya ya. Apa yang tidak tersembunyi? Jawabannya adalah yang ada dalam langit dan bumi. Wah, ini ikut ke Budes jadinya nih. Tuh. Itu yang tadi yang jawaban dari Bu Siti Salamah yang dipakai. Oh, sayun yang sesuatu. Iya, begitu. Berarti Budes, ibu-ibu bapak yang lain, kalau kita mau menunjukkan bahwa kita paham itu adalah subjek dalam bahasa Indonesia, itu yang kita taruh terlebih dahulu, bukan tidak tersembunyinya. Mana Bu Fauzia? Iya. Bukan tidak tersembunyinya. Apa nggak boleh begitu Pak Guru? Boleh, itu mas soal boleh mau boleh aja. Kita bisa bilang nih, ini ibu-ibu mau menyempatkan diri belajar aja itu sudah luar biasa. Kalau enggak nih keluyuran di mall jam segini. Ya. Jadi beda cerita kalau begitu mah gitu ya. Jadi kalau kita ingin menunjukkan pemahaman itu, kita bisa berkata bukan tadi. Tidak tersembunyi katanya, gara-gara layak Pak muncul duluan. Tapi kita kalau menunjukkan bahwa kita paham ya, Bu Des, Ibu Bapak yang lain, Bu Fauzia, dan yang lain yang tidak saya sebut namanya, dan tidak juga gelarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, itu, kita coba mulai dengan subjeknya dulu. Gitu. Coba Bu Roshidah bagaimana jadinya? Tidak, sepatu tidak tersembunyi pada sepatu tidak tersembunyi
pada Allah. Bukan. Iya, oke bagus. Yang lain. Bagus. Yuk kita lanjutkan perjuangan Bu Des, Bu Siti Salama, dan Bu Rashidah. Siapa? Sesuatu. Tidak. Tidak ada yang tidak ada sesuatu. Sesuatu yang ada tidak. Jadi Bu Fatimah ini kita mau berlatih menyebut tidak tersembunyi itu nggak di awal nih. Kalau itu udah selesai tadi. La tidak yakhfa tersembunyi. Allah bakal bilang atas Allah. Ada atas Allah. Itu. Syai'un sesuatu fil ardi di bumi. Wala dan tidak fis sama di langit. Itu mah udah selesai gitu. Itu artinya kita baru tahu arti. Kita baru tahu makna kata. Kita belum mempertimbangkan bentuk, jenis, posisi kata, lalu keindahan di dalam bahasa tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang tidak ada sesuatu di Sembunyi. tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang tersembunyi bagi Allah gitu kan. Bagus. Yang lain, silakan. Kalau ada ide. Sesuatu tidak Ada yang punya ide? Sesuatu. Oke, baik. Jadi pakai itu dulu lah kalau begitu ya. Pakai ide yang sudah ada tadi. Ada ide Bu Des, ada ide Bu siapa? Bu Siti Salamah, Bu Rashidah, dan ada ide Bu Fatimah. Baik, kita lanjutkan, ibu-ibu, bapak sekalian. Yang berikutnya, Tanmiyatul Mufradat kita berikutnya adalah dari ungkapan anfusikum. Anfus. Anfus ini adalah jamak. Ya, anfus ini adalah jamak. Jamak dari kata nafs. Jamak dari nafs. Selain berjamak anfus, kata nafs juga jamaknya bisa nufus. Jamaknya nufus. Dari kata ini masuk dalam bahasa Indonesia menjadi beberapa kata turunan, ya. Menjadi beberapa kata turunan atau kata serapan. Misalnya dari kata nafs ini dalam bahasa Indonesia ada kata napas. Napas. Nah, yang nanti ini bisa masuk ke jiwa gitu. Jiwa itu kan kita mengatakan ya, jiwa itu kalau sudah ada kita bilang kehilangan jiwa, itu apa maksudnya kalau kehilangan jiwa? Tidak bernafas. Tidak bernyawa. Tidak Mati bernafas. ya. Mati kata kita. Kehilangan jiwa gitu. Apakah kita mau kehilangan jiwa dan raga kan gitu ya? Kehilangan jiwa dan persembahkan jiwa dan jiwa gitu. Kehilangan jiwa itu sama dengan hilang nafas, berarti kan mati jiwa. Ada juga dalam bahasa Indonesia ada kata apa? Nafsi-nafsi. Masing-masing. Nah, itu ini cocok dengan arti yang berikutnya itu diri ya. Sendirian aja lah, sendiri-sendiri aja lah. Nafsi-nafsi aja. Nah, nafsi. Kemudian ada juga dalam bahasa Indonesia ada kata nafsu. Nafsu gitu. Nafsu itu di mana tempatnya ada nafsu itu? Hati. Di hati. Nah, ya kira-kira begitulah maksudnya itu. Ada hati jadinya. Ada nafsu. Nah, ini ya masuk bahasa Indonesia. Ada nafas yang semakna kemudian dengan jiwa, kemudian ada nafsi-nafsi yang sejalan dengan diri, kemudian ada nafsu, ada hati. Ya, kemudian di sini juga bisa bermakna seseorang. Ya, gitu ya. Ada makna, ada kata makna seseorang. Itu jadi ada nafs jamaknya anfus, jamaknya juga nufus. Ya, pada pelajaran kita berikutnya ibu-ibu, Bapak sekalian, kita akan belajar kembali nanti
Kalau dulu kita mengenal ada ciri bahasa Arab yang ketiga, itu dibedakan antara tunggal dan jamak. Kemudian yang keempat dibedakan antara mudzakkar dan muannas. Nanti kita akan mengkaji lagi itu. Kita akan mengkaji lagi setelah kita mengenali fiil, isim dan har, kita akan kaji lagi isim ditinjau dari segi mufrad dan jamaknya, kita akan mengkaji lagi isim ditinjau dari segi mudzakkar dan muannasnya. Ya. Nafs, jamaknya apa nafs? Anfus atau nufus. Iya. Nah, contoh gitu ya, contoh. Mana yang akan kita pakai? Apakah jiwa, apakah diri, apakah hati, apakah seseorang? Nanti itu tergantung pada konteksnya, bahasanya gitu. Mana yang terasa, mana yang kita pikir paling cocok, mana yang kita rasa paling enak. Nah, ini sudah pernah ya, sudah pernah kita kaji di pelajaran keberapa? Pelajaran 12 ini ya, pelajaran 12. Kita baca sekali lagi. Ya. Tu anfusakum wa ahlikum naro. Iya, baik. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, jika ada yang belum terpahami, kita diskusikan dulu level pertama, yaitu dari segi arti, baru kita lanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Ada? Oke, baik. Jika ya. Oke. Silakan ibu-ibu, siapa bapak sekalian yang ingin berbagi pemahaman? Ada? Boleh saya Pak Guru? Silakan, Pak Hamid, silakan. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya, oke, bagus. Ada lagi yang lain? Pak, coba ya Pak. Silakan, Bu Muti. Engkau peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, Pak. Iya, oke, bagus. Dimunculkan subjeknya dulu. Yang lain ada? Jagalah diri kalian Silakan. Masih ada? Iya, oke, bagus. Nah, termasuk yang bisa dipertimbangkan adalah dalam bahasa Indonesia, kaliannya bisa sekali. Ya. Misalnya, jagalah diri dan keluarga kalian. Nah, bisa juga itu dipertimbangkan. Itu juga bisa dipertimbangkan. Baik, ibu-ibu, apa sekalian, untuk kata-kata berikutnya, nah ini insya Allah kita akan diskusikan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan diskusikan lagi pada pertemuan yang akan datang. Malam ini itu dulu. Tadi kita sudah belajar beberapa kata yang berlawanan maknanya. Itu tadi saya sampaikan bahwa itu bukan menjadi target, tapi nanti target kita adalah kita akan mencoba untuk menghayati keindahan Al-Quran yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang bertentangan. Ya. Kemudian tadi sudah kita bahas juga ada beberapa kata yang masuk kategori isim, kata yang masuk kategori fiil. Sekali lagi sama teorinya secara umum. Mengenal kata itu isim atau fiil bukanlah target akhir, tapi itu menjadi perantara untuk memahami yang lebih lagi. Tetap ibu bapak sekalian seperti tadi, walaupun sekarang belum berasa itu apa yang kita sebut dengan keindahan dan kedalaman itu, secara bertahap insya Allah kita akan melangkah ke sana. Lalu ada dari kata
abda, yubdi, akhfa, yukhfi, kemudian yang terakhir tadi yang kita diskusikan adalah kata nafs, kata anfus, kata nufus. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat untuk kita semua ya, ibu-ibu, bapak sekalian, menambah kecintaan kita, karena pemahaman itu akan memperindah cinta kita. Ya, memang bisa saja orang cinta tanpa memahami. Tetapi kalau cinta dibarengi dengan pemahaman, itu adalah cinta yang akan menenteramkan, tidak akan menjadi cinta yang akan membabi buta. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian. Mari kita syukuri apa yang bisa kita diskusikan malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya, dan jangan lupa mohon maafkan kami untuk kekurangan selama menemani ibu bapak sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih,